Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Firly, sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak. Marilah kawan-kawan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut channel masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Amin. Oke. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Di saat kondisi cuaca sedang tidak menentu sekarang, sistem imun kalian masih bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kalian. Alhamdulillah ya. Bapak juga kemarin ya memang sempat demam, tapi sekarang mulai perlahan membaik ya, alhamdulillah. Jadi tolong dijaga pola makannya dan dijaga kesehatan kalian semua, oke? Ya. Oke, sip. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu untuk menanyakan siapa yang tidak masuk. Firly, ketua kelas ya, Bapak minta laporannya siapa yang tidak masuk hari ini, Firly? Selina Pak. Selina, apa keterangannya? Alfa. Alpa, lagi? M Hadis. M Hadis ya? Ya. Oke, keterangannya? Alfa juga Pak. Alpa juga, oke. Siapa lagi? Reza Pak. Reza? Resma. Reza Resma ya? Ya. Ya, apa keterangannya? Alfa. Alpa juga. Lagi? Salsa Pak. Salsa. Ya. Cukup. Salsa siapa? Alpa? Izin? Sakit? Iya. Sakit. Oke. Nah, ada satu temannya yang sudah tumbang karena sakit. Jadi tolong dijaga kesehatannya. Oke, terima kasih Firly laporannya. Jadi seperti janji Bapak kemarin ya, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk kepada hukum Pascal. Nah, bisa terlihat di depan? Bisa. Nah, sebelum masuk ke hukum Pascal ini, Bapak mau tahu dulu, nah, Bapak masuk apersepsi dulu ya. Apakah kalian masih ingat tentang pengetahuan sebelumnya? Yaitu tentang apa kemarin? Tekanan hidrostatis. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan, yang bisa menjawab tolong maju, pegang mic-nya, dan jawab dengan jelas ya tentang pertanyaan yang Bapak berikan. Nanti akan Bapak ketik di sini tentang jawaban kalian agar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Oke, Bapak ke pertanyaan pertama dulu nak tentang tekanan hidrostatis. Apakah ada yang masih ingat? Apa itu tekanan hidrostatis? Saya Pak. Oke, Reza, silakan maju Reza. Bapak catat dari sini ya tentang jawaban dari Reza. Silakan Reza. Tekanan hidrostatis merupakan Ya, menurut Reza apa? tekanan yang disebabkan oleh gaya pada suatu zat cair pada luas bidang tekan. Iya, gaya pada luas bidangnya di air ya. Iya. Iya, terima kasih. Tekanan yang disebabkan oleh air. Sip, tepuk tangan dulu untuk Reza. Terima kasih. Iya, berikutnya. Ada lagi yang ingin menjawab, nak? Ada lagi yang ingin berpendapat tentang apa itu tekanan hidrostatis? Ya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Mungkin ada lagi pendapat ya? Naila ya? Oke, silakan maju Naila dan diberikan pendapatnya tentang tekanan hidrostatis. Naila punya jawaban yang mungkin sama atau berbeda ya dengan Reza tadi ya. Silakan Naila. Menurut Naila tekanan hidrostatis itu apa? Cek. Ya, oke. Tekanan hidrostatis pada tiga ya, ini tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh air. Oke. Bermasalah ya? Coba Pak lihat dulu. Ada tidak? Oke, aman. Bisa ya? Oke. Oh ya, tekanan hidrostatis pada ketiga dasar wadah ini ya. Oh ya. Bagaimana tekanan hidrostatis pada ketiga dasar wadah di samping? Nah, besaran apa saja yang berpengaruh nantinya? Oke, Naila mau jawab yang mana dulu, Naila? Tentang ketiga wadah ini ya. Bagaimana tekanan hidrostatis pada ketiga dasar wadah ini? Silakan Naila dijawab. Tekanan hidrostatis pada ketiga wadah yang berbeda tersebut adalah sama untuk setiap dasarnya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Jadi, menurut Naila, tekanan hidrostatis pada ketiga wadah ini apa? Sama dengan catatan, tapi di dasar
wadah, di dasar wadahnya. Oke, mantap sekali jawaban Naila. Nah, kira-kira apa saja yang berpengaruh menurut kalian? Ada yang ingin menjawab? Oke, Dias, silakan jawab Dias. Oke, Dias ya, Bapak catat di sini. Silakan Dias. Menurut saya, yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis Massa cairan, jenis, percepatan gravitasi, iya. dan kedalaman sebuah benda di dalam cairan. Oke, terima kasih, mantap sekali jawabannya. Dan kedalaman. Jadi ada 3 ya, untuk diingat kemarin ya, bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, massa jenis. Yang kedua, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kedalaman. Bukan ketinggian ya, Hendra ya, tapi kedalaman. Nah, seperti itu. Nah, mantap sekali jawabannya. Berikutnya adalah Bapak ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bisa dilihat di depan? Bisa. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bapak mau kalian mampu menjelaskan besaran-besaran terkait hukum Pascal. Ya, ini masih ada kaitannya, tekanan hidrostatis kemarin dengan hukum Pascal yang akan kita pelajari hari ini ya. Maka dari itu, Bapak ingin kalian mampu menjelaskan apa saja besaran-besaran terkait hukum Pascal. Nah, yang kedua, Bapak mau kalian mampu menentukan hukum Pascal pada sebuah wadah seperti itu ya. Yang ketiga, Bapak mau kalian mampu menerapkan konsep hukum Pascal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian harus menganalisis ya. Bapak mau kalian mampu menganalisis penerapan hukum Pascal dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, melalui apa? Melalui percobaan virtual. Nah, praktikum virtual. HP-nya ada di bawah, Nak? Ada. Nah, nanti menggunakan HP kalian itu Bapak mau digunakan untuk melakukan percobaan virtual melalui pad ya tentang hukum Pascal. Yang kedua, Bapak mau nanti kalian mempresentasikannya. Jadi sama dengan yang kemarin ya. Polanya masih sama karena Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Problem based learning. Nah, karena model pembelajaran yang Bapak pakai adalah problem based learning, maka yang harus Bapak berikan yang pertama itu adalah tentang masalahnya ya. Oke, Bapak beralih ke masalah di sini ya. Apakah bisa terlihat di depan? Bisa. Nah, di sini Bapak sudah sediakan video ya. Mohon suaranya agak dikecilkan karena speaker kita tidak bisa terhubung di sini ya. Agak bermasalah kalau terhubung, jadi tolong disimak dengan baik. Kipasnya tolong matikan dulu Nak, sebentar Nak. Nah, sip. Oke, terima kasih ya. Bapak mulai ya untuk menayangkan videonya. Silakan disimak. Ada beberapa bagian, kita langsung aja unboxing. Ya, nah, jadi ada pompa, ada hidroliknya, ada pompanya. Jadi nanti pompanya itu kita taruh di sini. Cara gunanya simpel banget. Kita hanya perlu untuk mengencangkan bagian ini. Ini pompa hidrolik namanya Nak ya. Nah, Kita pompa, maka dia akan naik dengan dirinya. Gitu. Oke, langsung saja kita gunakan bagaimana cara makanya di mobil, oke? Oke, ini dia. Oke, kita hanya cukup memompanya di bagian rangka besi ban ini, ya kan? Nah, kita terus pompa sampai kepada ketinggian yang kita inginkan, guys. Sehingga ketinggian itu bisa setidaknya memutarkan mobil ini ya. Nah, seperti ini. Oh, udah bisa tuh. Jadi sekiranya aja, ya. Nah, sehingga ya kita bisa memutarkan. Jadi aku nih mau nyemirin ban sih, guys. Nah, oke, cukup ya. Nah, di sini Bapak ingin nanya dulu nih. Apa yang ditampilkan di video ini, Nah? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Oke, Aulia, silakan maju Aulia. Ya, pakai mic-nya ya. Oke, sip. Menurut Alia apa? Tadi menampilkan bagaimana cara menggunakan dongkrak hidrolik. Hidrolik ya, dongkrak hidrolik. Oke, terima kasih untuk Aulia ya. Ya, nah, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat setelah menyimak video tadi, bagaimana cara penggunaan dongkrak hidrolik tersebut? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Junita maju ke depan ya. Nah, menurut Junita itu bagaimana cara penggunaannya ya?
mudah gitu Pak. Iya. Gerakan dengan gerakan memompa. Iya, benar sekali. Memompa ya. Tepuk tangan dulu untuk Junita. Ya, terima kasih sudah dijawab. Nah, itu adalah tentang video tentang dongkrak hidrolik ya. Kata Aulia tadi bagaimana cara menggunakannya. Dan menurut Junita, cara menggunakannya itu dengan apa? Dipompa saja setelah dihubungkan ke bagian untuk memompanya. Seperti itu ya. Oke, nah di sini Bapak punya pertanyaan pemantik. Nah, kira-kira ya, apa saja yang berperan ketika mobil bisa terangkat dengan dongkrak hidrolik? Ada yang ingin menjawab, berpendapat? Ya, silakan Siti Ardila. Bapak catat di sini ya. Jawaban dari Siti Ardila. Oke. Siti Ardila, silakan. Ya. Menurut saya pompa Ya. dari alam Pak. Karena Pompanya bisa digerakkan karena apa? dari alam Pak. Karena kekuatan alam ya. Oh iya. Karena dari dalam. Kekuatan dari dalam ya. Kekuatan dari dalam. Oke, boleh, tidak apa-apa. Terima kasih. Mic-nya agak ini ya, mungkin agak sedikit bermasalah, tapi tidak masalah. Nah, yang kedua Bapak ingin tahu sih, ada lagi yang punya pendapat? Saya Pak. Iya, silakan Hartina maju. Hartina ingin menjawab ya. Oke, menurut Hartina apa saja sih yang berperan ketika mobil tadi bisa terangkat oleh dongkrak hidrolik? Karena ada gaya yang besar yang cukup kuat untuk mengangkat mobil, Pak. Karena gaya yang besar yang cukup mengangkat mobil. Oke, terima kasih. Silakan kembali ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, mantap. Jawabannya sudah Bapak tampilkan di sini ya. Bisa terlihat ya jawaban dari temannya ya. Oke, nah kita masuk ke bagian inti masalahnya di sini. Tadi kan kalian sudah menyimak tentang dongkrak hidrolik. Nah, ya, sudah menyimak bagaimana penggunaan dongkrak hidrolik dan bagaimana dongkrak hidrolik yang kecil itu bisa mengangkat bagian mobil yang besar. Ya, nah penasaran kan dari mana kira-kira, ya kan? Nah, bagaimana tabung dongkrak hidrolik yang kecil ini tadi ya, sekecil ini bisa mengangkat bagian mobil yang berat ketika mengganti ban. Nah, ini masalah yang ingin Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang ingin berpendapat dulu tidak? Jawaban dari masalah ini. Saya Pak. Oke, Adil, silakan Dil. Bapak catat di sini ya. Sebentar Dil. Oke, sip. Menurut Adil apa? Karena tabungnya memberikan gaya yang besar dan cukup kuat untuk mengangkat bagian mobil yang mau diangkat. Oke, sip. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Mantap. Karena tabung memberikan gaya yang besar menurut Adil. Ada lagi yang ingin berpendapat, nak? Oke, mantap. Firly, silakan. Menurut Firly bagaimana? Oke, Firly ya. Ya, silakan. Menurut saya karena gaya tekan yang diberikan oleh bagian Oke, karena gaya tekan ya. hidrolik sama dengan gaya tekan yang mengangkat bagian mobil, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, Firly. Gaya tekan yang diberikan sama dengan gaya angkatnya ya, sama dengan gaya angkat. Iya, terima kasih. Ini Bapak mau kita lihat ke depan ya, Bapak tampilkan ya. Sebentar, Bapak tampilkan dulu untuk melihat jawaban dari temannya tadi. Nah, apakah sudah terlihat, nak? Sudah ya. Oke, sebentar. Oh ya, sudah ya. Nah, di sini bisa dilihat jawaban teman-temannya tadi setelah menyimak video ini tadi. Nah, ini videonya Bapak ambil sumbernya dari YouTube ya, tentang bagaimana cara penggunaan dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik itu harganya ratusan, nak, tapi fungsinya sangat bermanfaat. Terutama kalau kalian punya mobil ya, karena tadi bisa untuk mengangkat bagian mobil yang besar dan berat. Nah, khususnya biasanya untuk ganti ban mobil itu dongkrak hidrolik ya. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan jawaban teman-temannya, nak. Nah, untuk bagian masalahnya ya, kira-kira jawaban mana yang tepat? Nah, kita harus mencari pemecahan masalahnya, ya kan? Ya, kira-kira bagaimana jawaban yang benar dari masalah itu terkait dengan hukum Paskal. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana pemecahan masalahnya? Bapak ingin nanti jangan lupa cek kembali bahan ajar ya. Cek kembali bahan ajar yang sudah Bapak bagikan sebelumnya ya. Sepaket dengan tekanan hidrostatis kemarin ya. Berikutnya untuk pemecahan masalah, Bapak mau kalian melakukannya secara berkelompok. Nah, berkolaborasi bersama teman-teman, berdiskusi untuk mencari jawaban dari masalah. Nah, di sini Bapak sudah bagikan kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul dulu ke kelompoknya sebelum Bapak berikan arahan berikutnya. Silakan, nak. Ya. Sesuai kelompoknya masing-masing ya.
Oke. Sip, sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing? Ya. Ya. Di ujung saja. Ya, di dekat Rafli. Oke. Ambil kursinya dulu ya. Sudah berkumpul ke kelompok masing-masing? Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Dan yang terakhir kelompok 5. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah, silakan keluarkan HP-nya masing-masing, nak. Seluruhnya keluarkan HP masing-masing. Dan nanti dibagi tugasnya. Ada yang pertama bertugas untuk apa? Membuka LKPD. Yang kedua untuk membuka apa? PET-nya atau praktikum virtualnya. Yang ketiga untuk membuka bahan ajar. Yang keempat untuk mencari sumber lain belajar lain yaitu dari internet. Ya, paham? Paham. Karena kita juga pakai pola yang hampir sama kemarin ya. Nah, silakan scan dulu untuk yang pertama yang ini nak. Silakan di scan dulu ya. Untuk masing-masing kelompok yang khusus mengisi lembar kerja peserta didik online-nya. Ya, atau klik link yang sudah Bapak bagikan di grup ya. Ya, silakan. Apakah sudah terbuka? Oke, kalau sudah terbuka nanti tampilannya akan seperti ini, nak. Seperti ini, ya. Klik di link saja, nak. Klik link juga bisa. Apakah tampilannya seperti ini? Ya, bisa dilihat di depan. Apakah tampilannya seperti ini? Oke, coba Bapak cek dulu ya satu persatu dari kelompok 1. Siapa yang membuka LKPD-nya, nak? Nia ya. Oke, bisa nih ya? Oh, ini bahan ajar ya. Oke, bahan ajarnya sudah terbuka. Masih proses ya? Coba Bapak lihat. Oke, sudah terbuka. Agak diterangkan lagi, nak. Biar kelihatan, oh. Biar terlihat. Oke, sudah. Ada muncul? Iya, sudah terbuka ya. Oke, kelompok 2 gimana? Untuk kelompok 2, siapa yang membuka LKPD? Oke, Eri ya. Oke, sip. Bisa Eri? Bisa. Kelompok 3 siapa yang buka LKPD, nak? Feby ya. Oke, Feby sudah bisa terbuka. Sudah aman ya. Kalau sinyalnya stabil, mudah untuk membukanya. Kelompok 4, gimana LKPD-nya sudah terbuka? Sudah. Oke, sip. Kelompok 4 bisa terlihat ya. Terakhir kelompok 5, siapa yang buka LKPD? Ihsan, Pak. Ihsan ya. Ihsan buka bahan ajar. Ya, buka LKPD. Oke, sip. Ya, oke. Ihsan bahan ajar ya. Ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Berarti sudah bisa terbuka semua. Bapak bisa lanjutkan berikutnya, nak. Untuk apa saja yang harus kalian isi di dalam LKPD? Yang pertama tentu saja tadi adalah kelompok dan anggota kelompok. Nah, kalau sudah diisi yang ini, beralih ke halaman berikutnya, mengisi pendapat dari masalah. Kalau yang tadi hanya Adil dan Firly yang jawab, ya kan? Nah, sekarang Bapak mau dijawab oleh kalian semua, namun secara berkelompok. Dalam satu jawaban yang sudah didiskusikan. Paham? Paham, tentu saja. Mantap. Nah, di sini jawaban masalahnya sama, nak. Dengan yang tadi masalahnya sama. Tinggal berikan pendapat kalian di situ. Itu yang pertama. Paham? Coba perhatikan. Terus yang kedua adalah memulai langkah kerja praktikum virtual. HP kedua silakan buka, nak. Scan QR code ini atau klik link yang sudah Bapak bagikan untuk menuju PET-nya. Sudah? Sudah. Oke, coba Bapak lihat untuk kelompok ini lain. Bapak mau cek ya siapa yang sudah bisa buka bahan ajar, siapa yang sudah bisa buka PET-nya. Sudah bisa, Dil? Oke, coba Bapak lihat. Nah, ini ya. Oke, sip. Bahan ajar siapa yang buka? Bahan ajar. Coba Bapak lihat. Bisa terlihat ya? Oh ya. Mana? Sinyalnya kok hilang tadi? Tadi terbuka. Nge-lag ya? Oke, bisa ya terbuka ya. Ini tentang hukum Pascal. Iya, mantap. Oke. Kelompok 2, Bapak mau lihat siapa yang buka bahan ajar, siapa yang buka ini PET-nya, siapa yang buka? Oke. Bisa ya? Bahan ajarnya sudah. Oke, yang ini kelompok 4 siapa yang buka bahan ajar, nak? Ini ada. Iya, ini bahan ajarnya, nak. Sudah Bapak isi juga dengan contoh-contoh soal ya di sini ya bahan ajarnya ya. Tentang hukum Pascal. Nah, silakan dipakai. Ini PET-nya sudah bisa terbuka? Oke, coba Pak lihat. Iya, tidak ada masalah ya? Sip. Kelompok ini bisa terbuka PET-nya? Kelompok 3 sudah bisa terbuka PET-nya. Iya, bahan ajarnya siapa yang buka ini? Nah, jelas terlihat ya bahan ajarnya ya. Oke, ini tentang hukum Pascal. Sip. Internet siapa yang buka? Si Dias. Iya, coba lihat Dias. Iya, nanti tinggal dicari ya untuk cek di internet. Yang terakhir kelompok 5.
Kelompok 5 yang buka petnya siapa? Reza ya. Oke, pet bisa, LKPD bisa, lalu bahan ajar juga bisa. Tinggal dicari di internet tambahan nanti ya. Oke, sip. Ya, Bapak lanjut berikutnya ya. Waktu kita terus berjalan. Bapak lanjut berikutnya di sini. Tampilan pet seperti ini kan? Ya, nah nanti untuk langkah kerjanya, nak, tolong diperhatikan baik-baik langkah kerjanya di situ. Kalian pilih yang gambar seperti ini. Lalu klik bagian off pada menu atmosfer. Ya, sehingga berubah layarnya menjadi hitam. Sudah? Sudah, oke, mantap. Nah, mengganti gravitasi dari 9,8 menjadi 10. Nah, silakan lalu ambil mistar untuk mengukur, nak, di tengah-tengah, ya. Untuk mengukurnya. Sip. Bisa dilakukan? Bisa. Nah, nanti kalau sudah dilakukan sesuai langkah kerja, ya, itu kan sudah Bapak bagikan langkah kerjanya di situ, tolong disimak. Mengisi tabel hasil pengamatan, ya, mengisi tabel hasil pengamatan. Diperhatikan yang untuk mengisi PET dan mengisi LKPD ini harus kolaborasi, nah. Jadi datanya langsung bisa dimasukkan di input ke mana? Ke LKPD di bagian data tabel hasil pengamatan, ya kan? Ya, nah di sini tolong diisi tekanan hidrostatisnya sebelum dan sesudah penambahan beban, lalu dilihat. Paham? Paham. Ini juga diisi ya, perkiraan kenaikannya. Karena di situ ada mistar, maka di mistarnya digunakan, nah, mistar yang di sini digunakan, ya. Gunakan mistarnya untuk mengukur perkiraan kenaikan airnya. Nanti kan ini diisi beban di sebelah kiri. Di sebelah kanan airnya akan mengalami apa? Nah, kenaikan. Nah, kenaikan itu diukur dari sini, nah. Kalau ini dalam meter, nanti ubah jadi sentimeter, ya. Kenaikannya berapa? Dan pressure meternya ditaruh di bawah, nah, untuk melihat apakah tekanannya masih sama. Seperti itu, paham? Nah, apakah tekanannya berubah sama atau tidak, ya? Pertama lakukan pada air, yang kedua lakukan pada mana? Gasolin atau bahan bakar, tepat sekali. Yang ketiga lakukan di apa? Madu. Apa yang membedakan ketiga cairan ini? Massa jenis, ya. Jangan hanya massa ya, tapi massa jenis. Nah, sip. Oke, kalau sudah, nanti isi bagian analisis. Analisisnya ini diisi ya. Bagaimana? Yang pertama tentang dialami oleh pressure meter kiri dan kanan. Apa yang terjadi seperti itu, ya kan, harus diamati. Yang kedua, kalian akan menjawab bagaimana pengaruh pemberian beban, ya. Yang ketiga, nanti tuliskan menurut kalian pemberian beban kiri dan kanan itu apakah akan mengalami kenaikan mana yang paling besar? Apakah fluida air, apa gasolin, apa madu? Yang mana yang akan mengalami kenaikan air paling besar? Yang terakhir menyimpulkannya, nah. Kira-kira bagaimana kaitannya dengan dongkrak hidrolik di awal? Bisa dilakukan? Siap, bisa. 1, 2, 3, go! Sip, biar semangat, silakan dilakukan praktikumnya, nak. Iya, Bapak pantau dari sini nanti. Diisi dulu ya, datanya diisi dulu. Nama kelompok, terus, dan sebagainya. Oke. Bapak buka dulu, cek dari sini. Oke. Oh, nak, bisa dilihat di depan, nak? Bisa. Nah, ini bahan ajar yang sudah Bapak bagikan seperti ini ya. Nah, di sini sudah Bapak kaitkan, nak, terhadap masalah juga. Ada juga teori-teori yang mendukungnya ya. Biar bisa kalian lakukan praktikumnya dengan benar untuk menjawab bagian analisis dan kesimpulan, ya. Jadi dimanfaatkan bahan ajar yang sudah Bapak bagikan, terus internetnya juga boleh dibuka. Di sini juga sudah Bapak sediakan contoh soal yang berbasis high order thinking skill ya. Ada sedikit di situ, bisa kalian lihat dan kalian pahami. Jadi silakan dibaca, nak, lakukan literasinya ya. Literasi digitalnya dilakukan dan lakukan praktikumnya dengan benar dan sungguh-sungguh. Silakan. Oke, LKPD tadi sudah. Ini aku Pascal tadi. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Bapak ya. Ya, apa yang kurang jelas misalnya. Oke. Sip, Bapak mau pantau dulu ya. Sudah sampai mana mengisi progresnya. Itu.
Oke. Kelompok 1 sudah diisi jawaban masalahnya. Jawaban masalah dulu nak. Bapak mau lihat jawaban masalah dulu apakah sudah diisi. Mana? Iya, coba Pak lihat. Oke. Berarti sudah ada diisi ya. Menurut kelompok kalian karena apa ini? Karena kan dongkrak hidrolik bisa menghasilkan gaya yang cukup besar untuk mengangkat bagian mobil. Berarti yang berperan di situ gaya ya menurut kalian. Oke, sip. Kelompok 2, apakah pendapatnya sudah diisi? Iya, coba Pak lihat. Kalau menurut kelompok 2 pendapatnya apa? Iya, karena menghasilkan gaya yang besar ya untuk mengangkat mobil yang berat tadi. Oke, kelompok 4. Bagaimana ya untuk kelompok 4? Jawaban masalah yang pertama. Pak lihat pendapatnya. Oke, mana pendapatnya? Aulia, Bapak lihat. Nah, menurut kelompok Aulia karena apa ini? Karena dongkrak bisa menghasilkan gaya ya. Oke. Ya, hampir mirip semua ya jawabannya ya. Secara garis besarnya untuk kelompok 3 sudah diisi pendapatnya? Sudah. Iya, karena gayanya ya. Oke. Itu harus dibedakan ya. Gaya dan tekanan itu harus dibedakan. Oke, kalau kelompok kalian sudah diisi jawaban masalahnya, coba Pak lihat. Oke. Oh iya, sudah diisi juga, oh. Siap. Oke. Iya, berikutnya kalau sudah diisi silakan lakukan praktikumnya, nak. Iya, praktikumnya Bapak mau lihat prosesnya ya. Kalian melakukan praktikum tadi. Untuk prosesnya karena Bapak mau sambil menilainya. Menilai proses yang kalian lakukan atau progresnya. Oke, mungkin Bapak mulai dari kelompok 2 ya. Bapak mau lihat progres melakukan praktikumnya. Ada masalah praktikumnya? Tidak ya. Berarti ini sudah mulai ngisi yang tabel 1 ya. Sudah mulai mengisi tabel yang pertama. Bisa dilakukan ya. Agak di zoom bisa? Bisa ya. Oke, sip. Kelompok 4. Siapa yang melakukan praktikumnya? Oke, bisa dilihat ya kenaikan airnya ya di sini ya. Nah, taruh pressure meter di kanan dan di kiri. Nah, harus sama nak posisinya nak, disamakan. Samakan posisi pressure meter kanan dan kiri. Ya, disamakan di situ ya sampai ada nilainya. Kalau nilainya sudah sama belum? Nah, disamakan dulu nilainya, baru ditambah bebannya. Seperti itu kan? Iya, silakan dikerjakan ya. Oke, ini kelompok 4 ya. Diperhatikan kenaikan airnya. Oke, berikutnya untuk kelompok 3. Siapa yang melakukan praktikumnya? Pressure meternya ya, taruh di bawah nah. Pressure meternya taruh di bawah dulu. Nah, sampai dia punya nilai coba. Nah, ada kan nilainya kan? Ya, taruh di dasarnya saja. Taruh di dasarnya sampai nilainya sama nah. Sama-sama bernilai sama di dasar. Nah, sudah. Kalau nilainya sudah sama, disamakan dulu, baru ditambahkan dengan bebannya ya. Bebannya baru ditambahkan. Coba, bisa? Nah, silakan tambahkan bebannya. Ini nak. Mulai dari mana dulu bebannya? Coba dilihat di LKPD. Maunya berapa dulu bebannya? 250 kilo dulu. Ya, 250 kilo dulu. Nah, perkirakan kenaikan airnya berapa? Mistarnya? Rulernya mana? Nah, masih lupa tadi. Tadi sudah diklik ya, tapi hilang. Oke. Dilihat perkiraan kenaikan air sebelum diisi ini nak. Ya. Oke, lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5, coba Pak lihat. Iya, pressure-nya sudah diisi ya. Oke, harus disamakan dulu nilai pressure meternya nak, kiri dan kanan. Coba disamakan dulu pressure meter kiri dan kanannya. Yang ini tidak usah. Penggaris taruh di tengah-tengah ya. Penggarisnya taruh di tengah-tengah. Lalu ditambahkan beban kalau sudah sama nilai pressure meternya. Oke, silakan tambahkan beban dan perkirakan kenaikan airnya nak. Lihat dulu, makanya diukur dulu kenaikan airnya. Misalnya dari 2 meter ini ya, sebagai titik nolnya ya, misalnya ya. Nah, silakan taruh bebannya. Taruh beban, coba. Dilihat perkiraan kenaikan air untuk 250 kilo itu berapa kenaikannya. Ditaruh di sini. Oh, oke, sip. Silakan dilakukan. Ditambahkan lagi semua bebannya sampai habis. Oke. Iya, kelompok 1 yang terakhir. Belum Bapak cek, belum Bapak pantau. Oke, coba. Bapak lihat. Oke, sip. Ya, sudah disamakan ya di situ ya.
Terus dua saja nak, cukup ya. Dilihat kenaikannya berapa. Cari lagi. Ini kan airnya pasti naik nanti kan. Nah, taruh lagi bebannya, taruh lagi. Berapa perkiraan kenaikan airnya? Diubah dalam sentimeter ya. Oke, Bapak berikan waktu dulu untuk melakukan. Ya, itu pada air yang pertama. Yang kedua nanti pada minyak, gasolin, bahan bakar ya. Yang ketiga pada madu. Silakan. Coba diperhatikan ya, karena tadi mungkin ada yang belum paham ya. Bisa dilihat di depan nak? Coba perhatikan dulu di depan ya, Bapak berikan arahan lagi sedikit lagi. Klik dulu ruler dan atmosfer di off. Lalu gravitasinya ubah menjadi 10 ya. Berikutnya melihatnya dari sini nak. Penggarisnya taruh di salah satu pipanya ini ya. Misalnya ditaruh di 1 meter ya, untuk melihat kenaikan airnya. Sudah? Nah, berikutnya kalian taruh pressure meternya nak. Dilihat, disamakan di dasar. Misalnya ini 22,642 kilopascal. Sebelahnya juga 22,642 kilopascal. Sudah seperti ini. Nah, tinggal ditambahkan beban. Beban yang pertama ditaruh. Nah, beban ini pressure meternya berubah dak? Berubah. Nah, itu yang harus kalian catat di LKPD. Nah, ini kan pada air dulu kan? Ya, catat di LKPD-nya, diisi di sini. Oke. Ya, berikutnya tambahkan lagi. Dilihat ya. Penambahan kedua berubah tidak pressure meternya? Berubah ya, pressure meternya berubah. Lalu diisi lagi di tabel hasil pengamatan. Dan terakhir tambahkan lagi sampai habis bebannya. Nah, perkiraan kenaikannya itu berapa? Iya, dari sini satu ini ya. Ya, artinya naiknya hanya 1 tingkat. Nah, 1 tingkat itu berapa? Kalau ini dari 0 ke 1 ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 garis itu berapa senti? 20. Nah, 20 senti ya kan? Nah, makanya harus tahu nanti perkiraan kenaikannya berapa senti di sini ya. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti tinggal diganti nak. Tinggal diganti dengan apa? Kalau sudah air berarti yang kedua apa? Bahan bakar atau gasolin. Geser saja ke kiri. Nah, seperti ini ya. Sudah digeser ke kiri, ditaruh lagi yang pertama. Ini kan bebannya beda kan? Tekanan hidrostatiknya berbeda kan? Tekanan airnya beda. Nah, ditaruh yang pertama. Nah, bertambah tidak? Bertambah. Airnya naik tidak? Naik. Bukan air ya, bahan bakar maksudnya. Itu dicatat di tabel hasil pengamatan di sini. Nah, berapa ya? Terus yang kedua, ditambahkan lagi, cek lagi, ditambahkan lagi, dilihat lagi ya. Nah, perkiraan kenaikannya itu bagaimana? Lebih banyak dari air tidak? Iya kan? Nah, kalau tadi tidak nyampai 1 garis, kalau yang di air, kalau yang ini sudah lebih dari 1 garis. Seperti itu ya. Nah, silakan dilakukan sampai ke bagian madu. Silakan nak. Kita sampai jam 10.15 ya. Ya, jadi masih banyak waktu untuk melakukan praktikumnya. Ya. Kita masih banyak waktu, silakan lakukan praktikumnya ya. Bapak tunggu sampai jam 9.30 ya. Bisa tidak? Sampai 9.30 bisa ya? Oke, sip. Bapak tunggu sampai 9.30. Silakan lanjutkan praktikumnya. Bapak cek, akan Bapak cek ke situ. Oke. Cek ya. Apakah sudah ada yang mengisi tabel 1, nak? Kelompok 1 sudah mengisi tabel 1 belum? Oke, coba Pak lihat di Zoom ya. Iya. Berarti untuk kelompok 1 tabelnya bagaimana? Kiri dan kanan itu sama tidak? Sama tidak nilainya? Hampir sama tapi berbeda ya, agak berbeda sedikit ya. Setelah ditambahkan dan sebelum ditambahkan. Perkiraan kenaikan airnya berapa? 18 cm ya, karena tidak cukup 1 garis tadi ya kan? Ya, sip. Oke, lanjutkan.
Oke, untuk kelompok 2 bagaimana tabel satunya? Bapak mau cek tabel pengamatan 1. Oke. Ini sebelum ditambahkan ya, sebelum ditambahkan dan sesudah ditambahkan. Berbeda tidak tekanannya sebelum dan sudah ditambahkan? Berbeda. Dia bertambah apa berkurang? Bertambah. Ketika tekanannya ditambah, ya tekanannya bertambah berarti kan? Lalu airnya menjadi lebih apa? Lebih banyak ya. Oke. Tapi tekanan kiri dan kanannya sama kan, tekanan hidrostatisnya kan? Iya kan? Kalau kiri berubah, kanan berubah juga, ya kan? Iya, itu yang harus kalian pahami untuk dianalisis nanti. Kalian sudah tabel 1? Sudah. Bapak lihat kelompok Aulia. Untuk tabel 1. Oke, sudah ya. Ini lanjut ke tabel berapa? Tabel 2 ya? Ya. Oke, silakan lanjutkan ya. Kelompok 3. Kelompok 3, Bapak mau lihat tabel 1-nya, Nak? Tabel 1 yang air ya. Yang air. Oke, coba Pak lihat. Yang air di sini. Oke, kamu pakai dark mode ya, agak kurang terlihat ya, Bapak. Ini kiri dan kanan nanti sama tidak perubahannya? Sama ya, kiri dan kanan ya nanti ya. Cuman ternyata ketika ditambah, maka dia tekanannya bertambah ketika bebannya ditambah ya. Oke, sip. Lanjut, terakhir kelompok 5. Bapak mau lihat. Untuk kelompok 5. Sudah sampai gasolin. Oh, kelompok 5 sudah masuk ke gasolin ya? Oke, sip. Mana Bapak lihat coba untuk kelompok 5 gasolinnya. Ya, diisi pada tempat yang sama. Nah, pressure meternya ketika diberi beban yang sama, maka akan mengalami apa? Sorry. Coba diisi lagi. Itu sama ya, kiri dan kanan sama-sama berubah, ya kan? Iya, Pak. Iya, sama perubahannya ya. Oke, sip. Silakan dilanjutkan ke gasolin ya. Iya ya. Oke. Ya, lanjut ya. Kalau sudah mengisi yang air, kedua diisi yang gasolin. Tidak usah buru-buru, Nak. Jangan sampai salah mengambil data ya. Jangan sampai salah mengambil data dan harus diingat di situ diisi juga ya. Apa namanya? Hal-hal yang perlu diisi di situ. Nah, sip. Ada yang masih ingat kemarin membedakan air, madu, dan gasolin ini apa yang membedakan? Massa jenis. Massa jenis mana yang paling besar? Madu ya, atau honey. Panggilan sayang kepada ayang. Tahu semua kalau soal itu ya. Aduh. Ya. Ican tahu. Ican banyak ayangnya ya? Waduh, Ican. Bahaya Ican. Ya. Bolehlah untuk menyemangati ya, untuk penyemangat tapi ya. Untuk saling semangat gitu. Tapi jangan jangan kelewatan ya. Iya, hanya sebagai support system saja. Misalnya, Ican, semangat dong misalnya. Jadi semangat ke sekolahnya, seperti itu ya. Bapak juga Nak dulu Nak sama. Ada untuk menyemangat. Biar bangun pagi hari itu semangat seperti itu, ya kan? Iya. Ini bangun pagi, aduh, muka lemes, sebel. Tapi kalau kita ingat, oh iya hari ini bakal bertemu si dia seperti itu. Langsung semangat ya seperti itu. Iya. Hah? Dulu sampai sekarang masih sama. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut. Waktunya masih ada sekitar 5 menit ya. Bapak tunggu 5 menit lagi untuk mengisi yang gasolin dan bahan bakar. Atau ada yang sudah mengisi sampai madu, Nak? Ada yang sudah mengisi tabel sampai madu? Oh, udah. Ya, coba Bapak lihat ya. Bapak mau lihat yang sudah ngisi sampai madu. Coba. Kelompok mana? Oh, kelompok 5 ya. Nanti satu dulu, kelompok 5 dulu. Sudah ngisi sampai madu? Oke, perkiraan kenaikannya jangan lupa diisi ya. Perkiraan kenaikan fluidanya gimana? Apakah sudah nyampai segaris atau 2 garis di situ? Kalau naik segaris kan berarti naik berapa? 20 cm seperti itu. Oke. Kalau yang kelompok 4, coba. Sudah ngisi madu juga ya? Sedang mengisi yang madu. Nah, sudah selesai. Ya, nanti isi analisis berarti ya. Nanti isi analisis. Nah, menurut kelompok kalian, di sini perkiraan kenaikan air mana yang paling tinggi? Nah, coba dilihat. Ini perkiraan kenaikannya 18. Kalau ini gasolin berapa? 22. Ini 12. Gasolin berarti yang memiliki kenaikan lebih tinggi ya. Oke. Kalau kelompok 2 gimana? Sama juga. Perkiraan kenaikan yang lebih besar siapa? Punya siapa?
punya gasolin ya. Oh iya. Tapi tekanan hidrostatis yang lebih besar yang dimiliki yang mana? Tekanan hidrostatisnya yang madu. Karena apa? Karena massa jenis madu lebih besar atau lebih berat ya. Oke, lanjut. Kelompok 1 juga sudah ya yang madu ya. Sudah yang madu. Sudah diisi, coba Bapak lihat. Oke, sip, Bapak lihat di sini. Berapa perkiraan kenaikan yang madu nak? Nih ya. 12 cm ya. Berarti setengah segaris itu belum nyampai ya. Oke, sip. Analisis, nah untuk analisis ada yang sudah. Analisis yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sudah ya? Coba Pak lihat yang analisis. Iya, Pak lihat yang analisis ya. Oke. Jadi jawaban kalian apa di sini? Berdasarkan tekanan yang dialami oleh pressure meter sama apa berbeda? Sama ya, kiri dan kanan. Itu bisa dilihat ketika di pad tadi ya kan? Ketika ditambah maka kiri berubah, yang kanan juga akan apa? Akan berubah ya. Oke. Bisa tidak? Coba di ini. Berubah tidak kiri dan kanan? Berubah ya, sama-sama berubah. Sip. Berarti aman, aplikasinya aman ya. Oke, analisis yang ketiga sudah selesai kah? Coba Bapak lihat yang nomor 3 ya. Tuliskan hubungan antara pemberian beban ya. Jadi hubungannya apa menurut kalian ini? Hubungan yang terjadi adalah, Bapak lihat ya, semakin berat beban yang diberikan, semakin gunakan permukaan airnya semakin terlihat. Oke, sip. Ya. Iya, mantap. Tinggal yang terakhir kesimpulan ya. Bapak tunggu 3 menit lagi. Tolong nak, kesimpulannya dikaitkan dengan masalah kita di awal ya. Masalah di awal adalah mengapa dongkrak hidrolik bisa mengangkat bagian mobil yang begitu besar ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Lalu oke, ini belum Bapak ini ya. Oke. Ya, ada pemanggilan siswa ya itu ya. Ya, coba bisa diperhatikan ke depan. Apa yang membedakan nak penampang kiri dan kanan ini, apa yang berbeda? Coba dilihat. Yang lebih lebar itu yang punya mana? Yang kanan ya, yang kanan. Yang kiri penampangnya lebih kecil ya. Yang kanan penampangnya lebih besar. Namun ternyata ketika diberikan beban, mereka mengalami apa? Tekanan hidrostatis yang sama apa berbeda? Yang sama di sini ya. Ini masih, kenapa ini hukum Pascal itu terkait dengan tekanan hidrostatis kemarin? Nah, karena dia masih apa? Memiliki keterkaitan yang sama seperti itu. Tentang apa ya? Tekanannya itu nanti pasti sama tekanannya ya. Sama tekanannya. Nah, kalau ditekan nanti menghasilkan yang namanya apa? Gaya. Masih ingat kan kaitan gaya dengan tekanan kemarin kan? Tekanan berbanding lurus dengan apa? Gaya. Makin besar gaya, maka tekanan juga akan semakin besar. Seperti itu. Itu yang didapatkan dari tekanan kita kemarin ya, tekanan pada zat padat. Nah, itu juga nanti yang harus kalian selidiki yang terjadi pada hukum Pascal. Nah, bagaimana kaitan dari tekanan ya, gaya dan luas penampang ya. Luas penampang mana yang lebih kecil, yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Nah, kalau luas penampangnya kecil, maka bisa menghasilkan apa? Tekanan yang besar. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. 1 menit lagi menuju presentasi. Oke. Ini juga ada fitur lain nak ya. Di pad ini bisa kalian lihat mungkin sedikit apa ya, sedikit kuis mungkin ya, tentang bagaimana untuk mencari tekanan hidrostatis. Ini masih yang kemarin sih sebenarnya, bahasan yang kemarin ya, tentang tekanan hidrostatis seperti itu. Misalnya fluid A, ini tipe yang A, terus B, terus ini yang C. Kalau Bapak perlihatkan di sini A, B dan C, mana yang lebih besar tekanannya? A. Ya, kalau tekanan A ini, kalau kita 3 jenis tadi, madu, bahan bakar dan air, berarti fluid A ini adalah apa? Madu. Seperti itu ya. Berarti sudah paham. Berapa massa jenis madu? 1420. Kalau air berapa? 1000. Kalau gasolin? 700. Seperti itu. Oh ya. Sudah ya Firly ya? Oke, sip.
Ya, kalau sudah semua ya, selanjutnya adalah presentasi. Firly siap sedia nanti ya, siapa tahu nanti diinikan lagi. Oke. Jadi standby. Oke, kita masuk ke jam 9.30. Sudah saatnya kalian melakukan presentasi. Nah, siapa dulu yang mau melakukan presentasi? Oke, kelompok Hartina. Silakan kelompok Hartina maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Hartina biar semangat ya. Oke. Oh iya, belum di finish ya? Oh, ada yang belum finish. Sebentar ya Hartina ya, Bapak pandu dulu. Ada yang belum finish mungkin di sini ya. Oke, finish him. Sebentar ya. Finish him. Yang main Mortal Kombat pasti ingat. Oke, dilihat kalau sudah selesai sampai kesimpulan ya, perhatikan. Klik finish di depannya nak. Klik finish. Lalu akan muncul email answer to my teacher. Klik yang pertama kelompok. Yang kedua kelas kalian 11 IPA 1, yang ketiga school subjeknya tentang apa? Hukum Pascal. Ngomong apa sih Aulia ini? Yang kelima, yang keempat itu masukkan email Bapak ya. Vicky Samara 12@guru.sma.belajar.id. Ya, kelompoknya silakan diisi kelompok berapa? 1, 2, 3 atau taruh nama kalian boleh ya. Silakan di send. Kalau sudah send bilang ke Bapak. Oke. Sip. Oke, Bapak tunggu sebentar lagi berarti. Sudah dikirim semua, Nak? Sudah. Oke, coba Bapak cek dari sini ya. Bapak cek dari sini. Kalau yang cewek-cewek udah pernah ya main PS dulu ya? Pernah? Main PS? PlayStation ya, pernah? Gelak. Ya, sering ya berarti ya. Main GTA, main Mortal Kombat. Seru ya? Ada, sudah ada. Sudah ada kelompok kami Bapak seperti itu ya. Ya, emailnya Ricky Samara 12 @gmail. Oke, kelompok Hartina itu kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Kelompok Hartina, kelompok 4. Nah, oke, sini Bapak tampilkan untuk kelompok 4. Ya, silakan Hartina maju mewakili temannya untuk maju ke depan ya. Hartina, Tipa, Aulia, Ibnu Sali. Apa mau maju semua, Nak? Maju semua, Be? Ya, cukup satu saja, Be ya. Oke. Kebanyakan. Oke, silakan maju Hartina, sini sudah Bapak tampilkan. Ya, oke. Sudah terlihat di depan? Sudah. Oke, siap. Silakan Hartina dimulai dulu. Teman-teman yang lain diperhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hukum Pascal. Baca dari HP aja, lihat ke depan. Bapak untuk mengecek saja di sini. Iya, silakan. Pendapat kami tentang ini baca yang ini ya. Tidak terlihat ya di HP ya. Oke, silakan dibacakan. pendapat kami tentang masalah di atas itu, menurut kelompok kami, hal tersebut dikarenakan dongkrak hidrolik bisa menghasilkan gaya yang cukup besar untuk mengangkat bagian mobil. Oke, sip. Berarti lanjut ke berikutnya, ke data hasil pengamatan ya. Sini Bapak geser. Nah, silakan dibacakan. Ya. Data hasil pengamatan yang pertama yaitu water atau air. Tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yang pertama yaitu 22,930 kilopascal. Iya, tepat. Massa beban 250 kg. Dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban yaitu berubah menjadi 23,343 kilopascal. Oke. Yang kedua, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yaitu 23,343 kilopascal. Massa beban 500 kg. Iya. Dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban berubah menjadi 23,749 kilopascal. Iya. Yang ketiga, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban
23,749 kilopascal, massa beban 1000 kg, dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban berubah menjadi 24,566 kilopascal. Oke, berarti perkiraan kenaikan fluidanya berapa? Berarti perkiraan kenaikan fluida airnya yaitu 18 cm. Itu kalian dapatkan dari PET-nya, ya kan? Oke, lanjut ke bagian kedua, gasolin atau bahan bakar. Ya. Tabel hasil pengamatan yang kedua yaitu gasolin atau bahan bakar. Yang pertama, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yaitu 16,051 kilopascal. Penambahan beban 250 kg, dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban berubah menjadi 16,462 kilopascal. Yang kedua, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yaitu 16,462 kilopascal, dan penambahan beban 500 kg. Tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban berubah menjadi 16,869 kilopascal. Yang ketiga, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yaitu 16,869 kilopascal, penambahan beban 1000 kg, dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban yaitu berubah menjadi 17,687 kilopascal. Oke. Lalu? Kenaikan fluida bahan bakar tersebut 22 cm. Iya, ini berarti bertambah apa berkurang? Bertambah. Nah, oke, yang terakhir, yang ketiga, silakan. Tabel hasil pengamatan ketiga yaitu honey atau mani. Yang pertama, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban 32,560 kilopascal, dan penambahan beban 250 kg. Dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban berubah menjadi 32,980 kilopascal. Yang kedua, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban 32,980 kilopascal, penambahan beban 800 kg, dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban berubah menjadi 33,383 kilopascal. Yang ketiga, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yaitu 33,383 kilopascal, penambahan beban 1000 kg, dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban berubah menjadi 34,199 kilopascal. Dan kenaikan fluida madu menjadi 12 cm. Oke, terima kasih. Berarti yang terakhir tinggal analisis dan kesimpulan ya. Silakan dibacakan, Hartina. Menurut kelompok kami, tekanan yang dialami oleh oke, lanjut. Menurut kelompok kami, tekanan yang dialami oleh pressure meter adalah sama ya? Sama antara sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya, itu tekanan hidrostatis yang dialami oleh dua buah pressure meter. Jadi meskipun beda penampangnya, namun ternyata hasil dari tekanan hidrostatisnya itu sama. Seperti itu ya. Lanjut, silakan Artina di kedua. Yang kedua, menurut kami, pengaruh pemberian beban pada tekanan yang dihasilkan oleh pada pipa kiri dan pipa kanan, yaitu pengaruh pemberian bebannya adalah membuat terjadinya kenaikan air pada bagian sebelah kanan. Iya, kenapa naik air dari sebelah kanan? Karena sebelah kirinya diberikan beban. Bebannya membuat tekanan tadi menjadi lebih apa? Lebih besar ya, tekanannya lebih besar, ya kan? Nah, bisa dilihat di tabel hasil pengamatan tadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, silahkan. Yang ketiga, sebelum kesimpulan. Menurut kami, fluida yang memiliki kenaikan yang paling besar yaitu hubungan yang terjadi adalah jika makin berat beban yang diberikan, maka kenaikan permukaan air yang semakin terlihat. Namun, tekanan hidrostatis yang terjadi adalah sama meskipun beban ditambahkan. Iya, mantap. Lanjut terakhir ke kesimpulannya. Nah, silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu dongkrak hidrolik bekerja mirip dengan praktikum virtual yang kami lakukan.
lakukan, Iya. yaitu ketika sebuah tekanan diberikan pada salah satu bagian, bagian yang lain akan memiliki tekanan yang sama besar dan akan terjadi kenaikan permukaan air. Yang dalam dongkrak hidrolik prinsipnya sama seperti yang telah kamu lakukan, sehingga dongkrak hidrolik bisa mengangkat salah satu bagian mobil, meskipun bentuknya kecil. Iya. Gaya yang berupa tekanan akan diteruskan sama ke bagian yang lain, sesuai dengan prinsip hukum Pascal. Oke, terima kasih, mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk Hartina. Ya, jadi menurut kelompok Hartina ini memang yang terakhir adalah sesuai dengan prinsip hukum Pascal. Nah, prinsip hukum Pascal itu tekanan di kiri dan tekanan di kanan sama. Itu bisa kalian lihat di mana, di bahan ajar yang Bapak berikan dan juga di internet atau di buku kalian juga sudah diberikan seperti itu. Gimana? Silakan Hartina, terima kasih sudah memberikan presentasi. Silakan duduk ke tempatnya. Silakan ditutup dulu. Iya. Mungkin hanya ini hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hartina. Iya. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Apakah ada yang ingin menyampaikan juga hasil presentasinya? Kelompok siapa yang ingin membandingkan hasilnya? Ya, silakan Eriani ya. Silakan Eriani dipresentasikan. Langsung saja ya, tapi ya ke bagian inti-intinya saja. Mengingat waktu kita yang tidak banyak lagi. Ya, silakan. Kelompok berapa Eriani? Kelompok 2 ya. 1. Oke, sip. Iya. Oke, kelompok 2. Eriani, Pirly, Naila, dan Friska. Nah, ini silakan di bagian pendapat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hukum Pascal. Ya, silakan. Baik, menurut pendapat kami tentang permasalahan yang dikemukakan di atas. Menurut kami, karena Ya. Coba ngadep ke situ coba. Coba. karena dongkrak hidrolik bisa menghasilkan gaya yang besar untuk mengangkat bagian Mobil, ya. Gunakan HP-nya saja, Eri. Tidak apa-apa. Bisa dilihat dari situ ya. Oke, Bapak lanjut ke bagian tabel hasil pengamatan ya. Nah, silakan. Tabel Ya. hasil pengamatan. Coba. Nah. Coba. Ya. tabel hasil pengamatan pertama Agak ke sini. Sip. sebelum penambahan beban, yaitu yang pertama 22,930 kPa. Kilo Pascal saja. Iya. Kilo Pascal. Dan yang kedua, masa beban 250 kg. Dan setelah penambahan beban 23,34 kilo Pascal. Sip. Yang kedua. Yang kedua, sebelum penambahan beban Ya. 23,343 kilo Pascal. Iya. Masa beban 500 kilogram. Ya. Setelah penambahan beban berubah menjadi 23,749 kilo Pascal. Oke, agak nyaring lagi ya, ada apa-apa ya. Dan yang ketiga, sebelum penambahan beban 23,749 kilo Pascal, masa beban 1000 kilogram, dan setelah penambahan beban berubah menjadi 24,566 kilo Pascal. Oke, kenaikannya berapa kalian dapat? Kenaikan fluida air adalah 18 cm. Iya, oke. Lanjut ke kedua. Tabel hasil pengamatan 2, yaitu bahan bakar. Sebelum penambahan beban, yang pertama 16,051 kilo Pascal. Ya. Penambahan beban 250 kg. Dan setelah penambahan beban berubah menjadi 16,462 kilo Pascal. Oke. Dan yang kedua, sebelum penambahan beban 16,465 kilo Pascal, penambahan beban 500 kg berubah menjadi 16,869 kilo Pascal. Ya. Dan yang ketiga, sebelum penambahan beban 16,869 kilo Pascal, penambahan beban 1000 kg berubah menjadi 17,687 kilo Pascal. Ya.
Kenaikan fluida bahan bakar adalah 22 cm. Oke, bisa dilihat ya Siti Ardila ya di depan ya. Oke, Ihsan bisa melihat di depan? Bisa. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, madu. Ya, untuk madu. Sebelum penambahan beban, yang pertama 32,560 kilopascal. Penambahan beban 250 kg. Setelah penambahan beban berubah menjadi 32,980 kilopascal. Iya. Dan yang kedua 32,980 kilopascal. Penambahan beban 500 kg berubah menjadi 33,383 kilopascal. Iya. Dan yang ketiga, sebelum penambahan beban 33,383 kilopascal, penambahan beban 1000 kg berubah menjadi 34,199 kilopascal. Iya. Kenaikan fluida madu adalah 12 cm. Oke, mantap. Nah, terakhir analisis, baca langsung saja ya. Ini yang pertama, tekanan yang dialami. Pertama adalah tekanan yang dialami oleh Ya. kedua presimeter adalah sama Ya. antara keduanya, yaitu kanan dan kiri. Oke, yang kedua. Yang kedua, pengaruh pemberian beban pada tekanan adalah membuat terjadinya kenaikan air Ya. pada bagian sebelah kanan. Ya, jadi hampir mirip ya, kenaikan air. Yang ketiga, Yang ketiga, hubungan antara pemberian beban pada pipa kanan dan kiri. dan kiri, Iya. kenaikan fluida menurut fluida mana yang memiliki kenaikan yang paling besar. Ya. Hubungan yang terjadi jika makin Makin berat. beban yang diberikan, maka kenaikan permukaan airnya semakin terlihat. Oke. Namun tekanan hidrostatis yang terjadi adalah tetap sama meskipun beban ditambah. Iya, berarti Hendra ya, tekanan hidrostatisnya tetap sama ya, Hendra ya. Ya, kiri dan kanan itu sama. Oke, ini yang terakhir kesimpulan. Silakan dibacakan. Menurut kesimpulan kami, Iya. dongkrak hidrolik mirip dengan praktikum virtual yang dilakukan. Ketika diberikan tekanan pada satu bagian lain akan memiliki tekanan yang sama besar dan Iya. akan terjadi kenaikan permukaan air. Yang dalam dongkrak hidrolik sama seperti kami lakukan. Iya. Sehingga dongkrak hidrolik bisa mengangkat satu bagian mobil meskipun bentuknya kecil. Gaya yang berupa tekanan akan diteruskan sama ke bagian yang lain sesuai dengan prinsip Hukum Pascal. Oke, terima kasih Aryani. Tepuk tangan dulu Aryani. Mohon maaf ya, mic-nya ternyata bermasalah lagi. Nah, tidak lagi. Nah, silakan Dil, tolong Dil. Ya. Nah, dari praktikum dan presentasi yang telah dibacakan oleh temannya, bagaimana tanggapan kalian tentang percobaan yang diperlihatkan oleh kelompok 2 dan kelompok 4 tadi? Ada yang ingin menanggapi? Iya, silakan Reza. Pakai mic-nya ya. Mudah-mudahan aman ini mic-nya. Coba. Iya, sip. Cek. Aman. Menurut pendapat kami, Iya. dari kedua kelompok tersebut memiliki kemiripan, Pak. Iya. Dari hasil pengamatan dan kesimpulannya. Oke, terima kasih. Mantap. Iya, sip. Oke, tanggapan yang bagus. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup ya? Cukup. Oke, sip. Nah, kalau sudah ditanggapi, Bapak mau ada yang menyampaikan kesimpulan nak tentang praktikum ini ya? Dari kalian siapa dulu yang mau menyampaikan kesimpulan? Kami, Pak. Iya, kelompok Ihsan lagi ya? Iya. Oke, silakan maju Ihsan. Jadi tadi sudah ditanggapi ya oleh kelompok 5 juga yang menyimpulkan. Boleh? Iya, silakan. Menurut Ihsan bagaimana? Iya, sip. Ambil ancang-ancang dulu biasanya kalau Ihsan. Ya, silakan. Menurut pendapat kami, Iya. kesimpulannya adalah bahwa sebuah dongkrak hidrolik akan bekerja Maju. Iya. Sebuah dongkrak hidrolik akan bekerja dengan menerapkan persamaan tekanan dalam hukum Pascal. Iya, benar. Yaitu tekanan akan diteruskan ke segala arah dalam suatu bejana berhubungan Iya, benar yang sekali. dipengaruhi oleh luas penampaknya, Pak. Iya, sip, tepuk tangan. Woi, cerdas sekali. Mantap. Iya, ada lagi yang ingin menambahkan mungkin kesimpulannya? Iya, silakan Siti Ardila. Maju di depan lagi Siti Ardila. Sip. Oke, menurut Siti Ardila apa? Nah, mau ditambahkan apa kesimpulannya? Menurut kami, Ya, cek. menurut kami, Iya. dongkrak hidrolik bekerja dengan prinsip hukum Pascal. Iya. Alat ini memiliki dua tabung utama yang berhubungan dan memiliki dengan ukuran
berbeda. Iya. Kedua, tabung ini ditutup dan diisi cairan sehingga saat tabung yang lebih kecil ditekan, maka muncul tekanan yang tersebar secara merata. Oke, jadi tekanannya bisa ke segala arah ya. Oke, terima kasih Siti Ardila sudah memberanikan diri untuk menjawab pertanyaannya. Nah, terima kasih ya. Nah, sekarang tolong perhatikan ke depan. Ini Bapak mau menyampaikan ya jawaban dari masalah tadi. Biar Bapak perjelas. Apakah sudah terlihat? Sudah. Coba Hendra, perhatikan Hendra dan Rapli ya tentang jawaban masalah yang telah kita lakukan tadi. Nah, prinsip kerja dongkrak hidrolik tadi jawabannya adalah menggunakan prinsip hukum Pascal. Ingat ya, prinsip hukum Pascal yaitu memiliki dua tabung utama. Ini nak. Kalau dongkrak hidrolik tadi kita bedah, isi dalamnya seperti ini. Mirip seperti praktikum yang kalian lakukan tadi kan? Yang sebelah kiri ini lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Nah, berhubungan dan memiliki diameter dengan ukuran yang berbeda. Jadi luas penampangnya berbeda. Nah, itu yang membedakan. Kedua tabung ditutup dan diisi cairan, sehingga saat tabung yang lebih kecil ditekan, muncul tekanan yang tersebar sama, bisa mengangkat ke segala arah. Tadi untuk mengangkat apa? Tabung yang kedua. Jadi tabung yang kedua itu diameternya bisa terangkat karena tabung pertama dipompa. Seperti kata Junita tadi, ya kan? Nah, hal ini juga bekerja pada tempat mobil diletakkan, ya. Cairan akan memberikan gaya dorong terhadap tabung dengan diameter yang besar, sehingga akan muncul kekuatan untuk bisa mengangkat beban tadi. Desain dari dongkrak hidrolik ini memiliki bentuk botol, di mana tuas akan digunakan untuk mengangkat mobil. Tuas ini tadi, nah, untuk mengangkat mobil. Jadi bisa mobil diangkat. Tuas ini bisa digunakan saat mengangkat mobil supaya dongkrak memompa bagian atas sehingga mobil bisa naik. Hal ini juga terjadi di mana nak? Tempat pencucian mobil. Pernah lihat? Ya, itu juga hidrolik. Jadi dengan gaya yang sedikit bisa mengangkat mobil yang besar seperti itu. Itu jawaban masalahnya ya. Nah, sekarang masuk ke uji pemahaman nak melalui kuisis. Bapak mau kalian scan atau klik linknya ya. Bapak bagikan dulu sebentar. Oke, silakan persiapkan HP-nya masing-masing ya. Bapak bagikan dulu kuisisnya di sini. Oke, sebentar. Nah, sip. Sudah siap untuk mengikuti kuis? Sudah. Ya, lemas sekali ya. 1, 2, 3. Oh, ya, sip. Sekarang menjadi lebih semangat lagi. Bapak copy dulu sebentar ya. Bapak copy dulu ke grup kita. Oke. Nah, silakan. Silakan diklik. Silakan diklik ya. Kenapa, nak? Tidak ada apa-apa ya. Oke. Silakan diklik, tulis nama dan klik mulai. Nanti Bapak akan lihat ya siapa saja yang sudah bergabung. Oke, sip. Iya, sudah banyak yang bergabung di sini. Ihsan Yeager apakah masih muncul di sini? Masih muncul. Iya, sudah. Oke, ya sudah banyak yang muncul ya, bisa dilihat di depan ya. Sudah muncul Adil GGBP, Dias bukan Sedo lagi, Selebeo sekarang. Mantap. Ya, Ihsan Yeager, wow, bahaya nih. Yeager. Sudah 15 ya, tinggal berapa lagi ini? 5 lagi ya. Oke, ya, silakan. Raul dan Yanto. 2 orang ini ya. Raul dan Yanto ini 2 orang ya. Tadi Yanto. Nya ini siapa? Oh Nia, ya sip. Ya, ada lagi ya. Siapa yang belum bergabung? Ada masalah? Oke, sip. Aman? Sudah ya? Oke, kalau sudah Bapak mulai, Bapak start. Bapak juga mau lihat ke masing-masing kelompok ya. Oke, sip. Oke, Bapak start. Silahkan dijawab 5 soal saja. 3, 2, 1. Iya, sip. Tekanan yang diberikan. Pernyataan apa ini? Nah, pertanyaan apa ini? Silakan dijawab ya. Sip, sudah ya? Oke, sudah benar. Benar. Iya, Aulia yang pertama ya. Boleh. Sip. Benar semua. Sip, bagus. Mantap. Ini Bapak maunya. Lanjut yang kedua ya.
Yang pertanyaan kedua. Oke, penghisap masukkan. Ini tinggal di ini saja, Nak. Dipilih saja ya. Dipilih saja. Kira-kira berapa gayanya? Tentu saja akan lebih besar kan? Gayanya tentu saja akan lebih besar. Tidak mungkin lebih kecil. Ya, Bapak sudah lihat di sini. Oke, aman ya. Tinggal dipilih saja. Sip. Iya, sudah selesai semua. Ada yang benar, ada yang salah? Oke, siapakah yang berada di leaderboard pertamanya? Tipa menyusul, Siti Ardila ya. Siti Ardila, Naila, dan Tipa. Benar sekali. Oke, lanjut. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Oke, sip. Ya, lanjut. Oke, aman ya? Coba Bapak pantau. Coba Bapak pantau. Iya, Bapak lihat. Bisa ya? Oke, sudah disampaikan. Sudah, sip. Iya. Oke, mantap. Dikit lagi, Nak. Silakan dijawab semua ya. 3, 2, 1. Semua selesai. Ada yang salah, ada yang benar ya. Kita lihat. Oke, kita lihat siapa leaderboardnya untuk sekarang. Siti Ardila masih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next question. Ya, konsentrasi. Ini dua pertanyaan sebelum terakhir. Nah, untuk mencari luas penampang yang kedua. Ini sudah kalian lihat di internet di bahan ajar yang Bapak berikan ya. Oke, sip. Nah, ya. Silahkan dijawab. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cepat sekali. Ada yang benar, ada yang salah. Oke, sip. Kita lihat leaderboardnya, Nak. Siapa ya untuk sekarang? Oke, masih Siti Ardila. Ternyata Reza menyusul. Dan pertanyaan terakhir ini dia. Ya, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Oke, sip. Ya, silakan dijawab. Hukum Pascal berbunyi apa? Nih, mudah sekali, nih, gampang sekali. Iya, silakan dijawab. Silakan dipilih ya. Sudah menyampaikan? Oh, sudah. Iya, sudah disampaikan ya. Oke, 3, 2, 1 kita lihat. Sip. Nggak mungkin salah. Oke. Ya. Iya, kita lihat Aulia Paradila yang posisi pertama. Iya, selamat kepada Aulia. Oke, kita lihat ya leaderboardnya. Posisi 3 siapa? Kita lihat posisi 3 dihuni oleh Junita, 2 Reza, dan 1 Aulia Paradila. Tepuk tangan. Iya, lupa Bapak bawa jajanannya, Nak. Nanti Bapak bagikan ya jajanannya, insya Allah. Di akhir nanti. Beli pentol, ya boleh. Sip. Oke, setelah kalian melakukan kuisis tadi, nah sekarang Bapak akan memberikan penguatan, Nak. Memberikan penguatan ya, sebentar. HP-nya tolong disimpan dulu ya. HP-nya masing-masing disimpan dulu. Bapak masuk ke penguatannya di sini, Nak. Oke, masuk ke penguatan. Sebentar, gimana ya? Oke, sip, sudah terlihat? Belum. Sudah? Nah, oke. Ini tentang hukum Pascal. Nah, tolong diperhatikan sekaligus Bapak memberikan penguatan ya. Di sini tentang hukum Pascal ya. Nah, ini coba perhatikan, HP-nya tolong disimpan dulu. Hukum Pascal ini adalah hukum mengenai persamaan tekanan. Jadi yang sebenarnya di sini disinggung yang paling penting adalah tentang tekanannya, nah. Tekanan dan gaya. Hubungan tekanan, gaya, dan luas penampang. Bisa dilihat gambarnya di sini, nah? Bisa. Nah, ketika orang tadi memberikan gaya ya, memberikan gaya berupa beratnya tadi, gaya berat, itu bisa mengangkat mobil yang lebih besar. Seperti ini prinsip dari hidrolik tadi, nah. Ya. Padahal massa manusia ini lebih kecil daripada mobil. Namun ternyata bisa mengangkat mobil yang besar. Karena apa yang ada di sini berperan adalah tekanan yang menghasilkan gaya. Dilihat dari sini, nah. Tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah,
ya, segala arah. Firly bisa terlihat, Firly? Bisa ya, akan diberikan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Tekanannya sama besar. Namun yang membedakannya adalah tekanan itu bernilai sama ditusukkan ke segala arah kan? Yang membedakannya adalah di sini nah. Luas penampang. Ingat, rumusnya adalah, masih ingat rumus tekanan? P sama dengan F per A. Ya kan? Berarti tekanan itu berbanding lurus dengan apa? Gaya, namun berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya apa? Kalau kita mau tekanan yang besar, maka kita harus memberikan apa? Gaya yang besar. Tapi kalau kita tidak mampu memberikan gaya yang besar, masih bisa kita akali nah, dengan cara apa? Mengubah luas penampang. Coba kalian bayangkan, kalau di sini sama ya, luas penampangnya sama, A1 dan A2-nya itu sama, kira-kira bisa ada mengangkat mobil itu? Tidak. Namun yang membedakan adalah luas penampang. Jadi kita harus membuat luas penampangnya menjadi lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Ingat, berbanding terbalik. Ya. Kalau mau gaya tekanan yang besar, kita harus memperkecil apa? Luas penampang. Artinya diameternya kita perkecil nah di sini. Makanya dongkrak hidrolik tadi berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar pipanya seperti itu. Makanya hukum Pascal itu nah, hukum Pascal ya, hukum Pascal. Sebutannya Pascal. Itu tentang persamaan pada tekanan di tempat satu dan di tempat yang kedua. Artinya tekanan pada pipa 1 ini sama dengan pipa 2 dengan syarat apa? Mereka saling berhubungan. Ya, saling berhubungan di situ. P tadi adalah F per A. Nah, F1 A per A1 sama dengan F2 per A2. Makanya kita bisa mencari nah, kalau kita mau mengangkat sebuah beban seberat berapa misalnya ya. Ini contoh ya, example, it's your example for you lesson and bla 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 bla. Yang pertama adalah, misal kalian mau mengangkat beban seberat berapa? 5 kilo saja. 500 kilo misalnya. Nah, F2-nya misalnya mau kalian angkat adalah 500 kilogram. Nah, kalian punya luas penampang A1 dan A2 tentu saja harus berbeda. Misalnya ya, A1 itu berapa misalnya lebih kecil ya, maksudnya lebih kecil. A1 itu misalnya luasnya, nah, luas penampang. Diameter berapa misalnya? 50, terlalu besar. Misalnya luas penampangnya berapa ya? 0,5 meter kuadrat. Artinya 50 cm ya, itu 50 cm. Atau lebih kecil lagi misalnya 0,1 meter. 10 cm saja, kecil saja. Nah, berikutnya kalian mau mengangkat F2 500 kilo. Lalu A2-nya harus kalian besarkan tentu saja, ya kan? Misalnya A2-nya kalian buat menjadi 10 meter kuadrat. Besar ada 10 meter? Besar. Berarti terlalu besar, ubah ke 1 meter saja. Masuk akal kan? Masih masuk akal. Pipa yang pertama ini 1 meter 0,1 meter kuadrat. Lalu pipa yang kedua diameternya menjadi 1 meter. Nah, ini 1 meter pangkat 2. Kalian mau mengangkat bebannya, oh ya, ini tidak sama ya. Harusnya sama rata tingginya 0,1 meter kuadrat. Kalian mau mengangkat beban seberat berapa tadi? 500 kilo. Jadi berapa gaya yang harus kalian berikan? Nah, berapa kira-kira? Makanya dibuat dulu persamaannya ini nah, ya. P1 sama dengan P2. Nah, P1 tadi adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Perhatikan Hendra. Hendra dan Rafli, perhatikan ya. Oke, F1-nya berapa? Itu yang kita cari, ya kan? Berapa perlu kita berikan gaya? A1-nya berapa? F1 per 0,1 sama dengan berapa F2? 500 per A2-nya berapa? 1. Makanya hasilnya berapa? Kita kali silang. Nah. F1 kali 1 berapa? 1 F1 atau F1 saja sama dengan 500 kali 0,1 kali 0,1. Hasilnya berapa? 50 kilogram saja. Gaya yang harus kalian berikan. 50 kilogram itu hanya seberat massa siapa yang 50 kilogram masanya di sini? Nah, semasa Tipa atau Aulia. Jadi cukup Tipa atau Aulia saja yang berada di situ bisa mengangkat 500
kilo. Ini zaman dulu magic nih, nah sihir nih zaman dulu ya, ketika belum ditemukan apa tentang peristiwa hukum Pascal ini secara formulasinya. Jadi zaman dulu mereka bisa melakukan sihir seperti itu. Massa beratnya berapa? 500 kilo. Dia beratnya 50 kilo saja. Duduk dia di situ bisa mengangkat batu yang berat seperti itu ya. 500 kilo berat nak? Berat tuh, setengah ton tuh, semasa dengan mobil ya. Iya kan? Mobil 500 kilo kan kisaran masanya kan? Cukup tubuh tipa saja yang kita taruh di situ. Bisa mengangkat mobil yang berat. Tapi syaratnya tadi apa? Apa yang harus dibedakan? Luas penampang. Itu nak hukum Pascal nak. Ingat loh? Ingat ya. Ini harus kalian ingat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi itu formulasi dari hukum Pascal. Dan ini pasti terjadi nak, ya, pasti terjadi seperti itu. Coba silakan dilihat. Ini hukum Pascal ini menggambarkan nak setiap kenaikan tekanan, ya, setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida. Bisa terlihat, Pirli? Nah, harus diteruskan ke segala arah. Jadi karena lah nekan tadi, maka dia harus menekannya ke segala arah. Oh, ya, karena sudah ditekan di sini, maka tekanan ini diteruskan ke semua arah. Dia tidak bisa keluar kemana-mana nak tekanannya nak. Maka dia harus mendorong A2 di sini. Begitu ya? Oke, sip. Nah, bisa dilihat PPT yang Bapak bagikan di masing-masing kalian. Bisa ya? Coba dibuka sekarang ya. Oke, tidak masalah. Nanti Bapak jelaskan di depan di sini ya. Mungkin sedang jatuh PLN-nya ya. Tapi kita tinggal 10 menit lagi ya. Tidak masalah ya, bisa kita teruskan karena hanya tinggal contoh soalnya saja. Oke, Bapak lanjut nak. Sudah bisa dibuka PPT-nya nak? PDF-nya ya, silakan dilihat di materi penguatannya. Dilihat di contoh soalnya nak. Contoh soal di situ ya. Coba dilihat di contoh soal. Ya, coba dibuka contoh soalnya. Bisa nak? Dibuka contoh soalnya, bagian contoh soal ya. PPT-nya itu geser sampai ke contoh soal. PPT nak, PowerPoint-nya nak? Iya, ada ya? Oke, bisa terlihat contoh soalnya. Oke, tadi Bapak jelaskan sampai situ kan? Oke, sip. Coba Firly bisa dilihat di depan Firly? Bisa ya? Oke, sip. Coba kita lihat sama-sama di contoh soal itu. Diketahui katanya dongkrak hidrolik memiliki berapa? Penampang masing-masing berdiameter 20 ya. A1-nya Bapak tulis 20 mm. A1 apa? Penampang ya. Diameter ya. D1 ya. D1 20 mm. D2-nya berapa? 50 mm. Nah, ya perhatikan ke depan ya. Kalau sudah dilihat di situ, berapa gaya minimum yang harus dikerjakan? Yang ditanya adalah gaya ya. F1 yang ditanyakan jika katanya untuk mengangkat mobil beratnya berapa? 5.000 Newton. Nah, ini F2 yang mau diangkat. Ya, ini tadi maksud Bapak bukan kilogram ya, tapi Newton ya. Ya, sorry Bapak keliru tadi. Ini dalam Newton karena dia gaya ya, dalam Newton. Seperti itu. Sudah? Oke, jadi ini yang harus kita cari, ya kan? Nah, penyelesaiannya diketahui di situ adalah ya, D1-nya 20 mm, D2-nya berapa? 50 mm. Nah, ingat persamaan tadi nak, persamaan hukum Pascal. P1 sama dengan P2, ya kan? Ya, P1 tadi adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bisa terlihat di depan? Mungkin terlihat ya, di depan ya, tulisannya terlihat? Terlihat, oke, sip. Kalau terlihat kita lanjut. F1 per, karena di sini belum ada diameter, ingat rumus luas lingkaran pada diameter apa? 1/4 πd kuadrat, ya kan? Iya kan? Nah, berarti kita hanya ambil D kuadratnya saja di sini, nak, karena ini sudah sama. Per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, terus kita tinggal masukkan saja, nak, nilainya, nak. F1 tadi berapa? Itu yang kita cari ya. Ya, F1 per D1 berapa? 20 pangkat 2 sama dengan F2-nya 5.000 Newton per berapa? 50 pangkat 2. Bisa dihitung? Bisa. Nah, Bapak lanjutkan ya di sini. F1 dikali dengan berapa? 50 pangkat 2 kan? 50 berarti kali 50 lagi. Iya enggak?
Ya, sama dengan 20 kuadrat, berarti 20 kali 20 dikalikan dengan berapa? 5.000. Mana yang bisa dicoret, nak? Nolnya tentu saja. Ini nol ada 2 ya. Coret. Ini ada 2 nolnya, coret juga. Bisa? Ada angka 5 yang sama? Ada. Coret angka 5-nya. Yang ini tinggal 1000. Ada lagi yang bisa kita eliminasi? Tidak. Oke. Berarti di sini 5F1 sama dengan berapa 2 kali 2? 4 kali 1000. 4 kali 1000 berapa? 4.000. Maka F1-nya tentu saja berapa kali 5 sama dengan 4.000? 4.000 bagi 5. Berapa, nak? 4.000 bagi 5? Iya, 40 itu bagi 5 berapa? 8 kali 100. 800 Newton. Seperti itu ya. Mudah kan? Mudah. Atau ini bisa juga anak kalian bagikan. 10 kali 5 bagi 5 berapa? 2. Coret di sini jadi 2. 2 kali 4? 8 kali 100? 800. Banyak cara ya. Ya, silakan. Sip. Oke, tinggal berapa menit lagi ya kita ya? Tinggal, oke, sip. Nah, itu untuk contoh soalnya ya. Untuk contoh soal sudah Bapak bagikan. Berikutnya Bapak mau kita ke bagian kesimpulan. Coba dilihat di kesimpulannya masing-masing, nak. Coba dilihat kesimpulannya masing-masing ya. Bapak minta. Oke, sudah di slide kesimpulan? Oke, nah kalau sudah di slide kesimpulan, Bapak mau kalian lihat kesimpulan yang sudah Bapak cantumkan di situ. Bisa ya? Bisa terlihat. Nah, kesimpulan ya, untuk kesimpulannya. Oke, jadi untuk kesimpulan hukum Pascal ya, hukum Pascal itu menyatakan ya bahwa tekanan yang diberikan oleh suatu penampang akan diteruskan ke penampang lain pada ruang tertutup dengan kemana ke segala arah. Seperti itu ya. Artinya perumusannya itu tadi, yaitu apa? Perumusan hukum Pascal. Bapak tulis di sini. Hukum Pascal. Apa perumusan hukum Pascal? P1 sama dengan P2 alias F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kesimpulan kedua, pada dasarnya hukum Pascal adalah prinsip kerja yang memiliki apa? Keterkaitan tekanan zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal memang hanya diterapkan fluida, yaitu pada fluida cair. Seperti itu ya. Nah, ke slide berikutnya, nak. Pentingnya belajar hukum Pascal. Bisa terlihat? Oke, coba dilihat ya. Pentingnya belajar hukum Pascal. Karena kita terkendala oleh lampu yang mati, tidak apa-apa. Masih bisa kita ini, listriknya meskipun mati. Pentingnya belajar hukum Pascal. Coba kita lihat di masing-masing HP masing-masing ya. Coba dilihat di HP masing-masing. Pentingnya mempelajari hukum Pascal ini banyak diterapkan dan terbukti bermanfaat bagi kehidupan tadi, nak. Misalnya pada bidang industri ya, khususnya pada bidang industri yang akan memudahkan kehidupan manusia, ya kan? Di antaranya dongkrak hidrolik, terus rem hidrolik, pompa hidrolik, bahkan bisa ditemukan penerapannya pada jarum suntik, seperti itu ya. Dan manfaat lain masih banyak nanti dikembangkan untuk hukum Pascal ini. Nah, yang terakhir Bapak mau untuk latihan penugasan itu lakukan di rumah. Karena masing-masing sudah ada. Berikutnya Bapak mau kalian scan refleksi pembelajarannya, nak. Silakan atau klik link yang Bapak bagikan ya. Untuk itulah linknya Bapak bagikan. Oke, silakan. Sip. Untuk refleksi pembelajarannya Bapak buka di sini. Oke. Hotspot Bapak tolong bentar ya, Bapak hidupkan dulu. Iya. Karena lampunya mati, kita pakai hotspot sebentar. Yang lain ada masalah? Coba dijawab ya. Coba dijawab. Oke, coba dijawab. Firly, Bapak boleh minta ini enggak? WiFi dulu. Biar, itu area nih ada.
Apa ya, tidak masuk ya HP Bapak ya? Kalian bisa masuknya tapi ya? Oke, sudah connect ini. Aman. Terima kasih Eri. Iya, silakan diisi refleksinya ya. Bapak pantau dari sini saja untuk refleksi. Oke, Bapak pantau dari sini saja. Ada mungkin yang sudah mengirim ya. Oh, Dias Donat sudah mengirim di sini. Ya, M Dias Donat, Adil B mengirim juga. Oke, Bapak lihat dari sini saja. Tadi sudah dilihat ya. Oke, tadi sudah dilihat dan dipantau. Oke. Iya, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang kalian berikan. Silakan dikirim semua, Nak. Dikirim semua langsung saja ya. Karena waktu kita sudah hampir habis. Oke, sip. Iya, oke, menyenangkan. Pengalaman belajarnya oke, berpikir kritis ada. Apakah hotsnya ada? Iya, ya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang kalian berikan ya. Sip. Nah, berikutnya untuk materi kita berikutnya. Sip. Bisa dilihat di ini ya, di apa namanya? PPT yang Bapak bagikan di HP masing-masing, ya kan? Materi kita berikutnya apa di situ? Coba dilihat. Materi kita berikutnya di situ apa? Coba dilihat ya. Untuk di situ, coba dilihat PPT-nya tadi, Nak. Iya, coba. Ada ya? Nah, untuk berikutnya kita adalah fluida statis hukum Archimedes. Ya, karena PPT-nya sudah Bapak bagikan juga ke kalian ya. Tidak bisa Bapak tampilkan di depan karena mati listrik ya. Nah, jadi nanti setelah ini untuk minggu depan kita mempelajari hukum apa? Archimedes. Ini masih masuk ke fluida statis ya. Jadi tolong persiapkan, nanti akan Bapak kirim bahan ajarnya ya. Bahan ajar akan Bapak kirimkan kepada kalian semua di grup kelas. Nah, untuk hari ini mungkin sampai ini saja pertemuan kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Firly tolong pimpin doa terlebih dahulu. Pak, marilah kawan-kawan sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firly sudah pimpin doanya. Insya Allah pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin. Baik, pembelajaran hari ini Bapak tutup ya. Jika Bapak ada salah kata, Bapak minta maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup pembelajaran ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan keluar kelas dan ke kantin. Karena